mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya? Sudah makan? Sudah sholat yang muslim? Sudah. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran PPKN, tapi hari ini kita beda materi ya. Jadi materi hari ini adalah tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini biar lebih semangat, boleh diisi dulu absennya dengan link yang sudah saya bagikan. Diisi dulu ya. Sudah? Sudah? Saya di belakang sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah boleh kita bangun semangat dulu ya biar lebih semangat lagi hari ini. Siang ini dengan menyanyikan satu lagu nasional, boleh dipimpin, silakan. Boleh berdiri. Yang semangat ya. Iya. Jangan lembek. Ayo ya, semangat. Ayo Pak, semangat. Anak cantik. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Oke, sudah lebih semangat ya? Ada yang belum semangat? Mau diulang lagi lagunya? Ya, oke. Kalau nggak diulang lagi, kembali lagi ke judul. Hari ini kita akan belajar materi dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang HAM. Tentang apa kemarin? Upaya, betul, tentang upaya penyelesaian HAM atau kasus hak asasi manusia ya. Oke, nah untuk hari ini kita akan memasuki bab yang baru. Setelah kita belajar tentang hak asasi manusia, kita sekarang belajar tentang demokrasi. Apa itu demokrasi ya? Sebentar ya. Nah, ada yang tahu apa yang kalian ketahui tentang demokrasi? dari rakyat. Apa? Dari rakyat untuk rakyat, terus apa lagi? Pemilu. Pemilu, apa lagi? Contoh dari demokrasi apa coba kalau contohnya? Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk bersuara, kemudian berpendapat. Nah, itu adalah demokrasi. Oke, kita intip tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk apa kira-kira kita belajar tentang demokrasi? Yang pertama, melalui penayangan PPT dan juga diskusi kelompok. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Peserta didik mampu menganalisis dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Jadi seperti apa ya dinamika penerapan demokrasi di Indonesia? Untuk yang kedua, itu ada melalui penayangan PPT dan juga diskusi kelompok. Peserta didik mampu menguraikan upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian ini bisa kamu lihat semuanya. Kelihatan dari belakang? Kira-kira gambar apa ini?
Pemilu. Gambar apa ini? Pemilu. Ayo coba dilihat dulu itu. Pemilu, Bu. Gambar? Pemilu. Pemilihan umum. Pemilihan umum. Gambar apa? Pemilu. Pemilu. Milih, oke. Nah, ini ada gambar tentang KPU ya, KPU. Terus ini pemilu. Nah, gambar di atas adalah kegiatan pemilu. Pemilu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu merupakan ciri dari negara demokratis yang tadi kalian sudah bilang. Negara yang demokratis adalah rakyat bebas berpendapat. Rakyat boleh mengungkapkan pendapatnya. Nah, bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia itu akan kita bahas selanjutnya. Oke, nah ini ada ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pancasila ada 5. Kemarin sudah kita bahas juga ya. Ada yang nggak hafal Pancasila? Hafal ya? Oke, lanjut kalau sudah hafal. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Berdasarkan kekeluargaan, musyawarah dan juga mufakat. Musyawarah mufakat. Jadi kalau ada apa-apa didiskusikan, diomongin baik-baik, itu ciri-cirinya. Kemudian keselarasan antara hak dan kewajiban penghargaan hak asasi manusia. Tidak dapat menganut sistem monopartai, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas, mendahulukan kepentingan rakyat, aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat, tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Kamu lihat di poin yang terakhir dulu. Pernah lihat demo nggak? Pernah. Yang ujung-ujungnya rusuh, Iya. terus merusak fasilitas Umum. umum. Nah itu kan sering ya kita temuin. Nah itu yang tidak boleh. Itu adalah menyampaikan pendapat yang salah seperti itu ya. Kemudian ada aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Pada dasarnya wakil rakyat kita menyalurkan aspirasi kita tidak? Sebenarnya iya. Cuman karena terkotori oleh beberapa oknum yang tidak seperti yang tidak kita harapkan, jadi kesannya seperti inilah demokrasi di Indonesia ya. Mendahulukan kepentingan rakyat, ya nggak? Mendahulukan kepentingan rakyat. Kamu bisa lihat, kamu bisa nilai. Kalian bukan anak-anak SD dan SMP lagi. Kalian sudah anak SMA, sudah anak-anak yang tumbuh menjadi anak yang dewasa. Kamu bisa tahu, kalian bisa tahu, oh ternyata demokrasi dan pemerintahan di Indonesia itu seperti ini ya. Nah, yang kita bahas ini adalah demokrasinya ya. Kemudian ada indikator sistem pemerintah demokratis menurut Afan Gafar. Ini menurut ahli ya. Akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik secara terbuka, pemilihan umum, kemudian pemenuhan hak-hak dasar. Kita lihat yang pertama ada akuntabilitas, kemudian rotasi kekuasaan. Maksudnya apa rotasi kekuasaan? Perputaran. Berapa lama presiden bisa menjabat sebagai presiden di Indonesia? 5 dan maksimal 10 tahun atau 2 kali periode. Seperti Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini sudah mau habis ya periodenya, makanya mau ada pemilu lagi. Nah itu rotasi atau perputaran. Mungkin nanti salah satunya kalian menjadi presiden Indonesia. Amin. Salah satu dari kelas IPS 3 ya. Amin. Nanti kalau jadi presiden angkatlah kita ya. Jangan mahal-mahal harga pokok. Terus kemudian ada rekrutmen politik secara terbuka, dinyatakan dengan pemilu kayak gitu ya. Nah itu kemudian ada pemilu juga pemilihan umum, kemudian pemenuhan hak-hak dasar. Hak dasar itu kayak sebenarnya kalian kan masih di bawah 19 tahun mempunyai hak untuk sekolah kayak gitu ya. Itu hak-hak dasar seperti itu. Nah sampai di sini dulu, sampai slide yang tadi dulu. Ada pertanyaan dulu nggak mengenai demokrasi? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, lanjut ke slide berikutnya. Pelaksanaan demokrasi Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1949, masa revolusi. Boleh dibantu baca, Devira? Iya, jadi Mbak. Pelaksanaan demokrasi Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Masa revolusi. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi terbatas. Pada berfungsinya per
partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Beberapa perkembangan demokrasi pada masa ini, pemberian hak politik secara menyeluruh, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi diktator, dibatasi kekuasaannya ketika KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Oke, terima kasih. Dia kira sudah membantu baca. Pada pelaksanaan revolusi, pada masa revolusi, bisa kalian lihat ya, di bawah ini beberapa perkembangan demokrasi pada masa ini. Ada pemberian hak politik secara menyeluruh, kemudian presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi diktator. Udah tahu kan diktator itu apa? Ada nggak tahu diktator? Diktator kayak apa diktator? Coba ada tahu nggak? Diktator. Kamu ingat nggak? Pernah dengar nggak waktu ceritanya Pak Presiden Soeharto? Pernah dengar ceritanya nggak? Presiden Soeharto seperti apa? Mungkin ayahmu pernah cerita diktator, kemudian keras kayak gitu loh. Oh, yang ini masih apa? Kayak otoriter gitu masih. Ya, gitu. Nah, kemudian di sini juga membatasi kekuasaan, menjadi diktator, dibatasi kekuasaannya. Nah, kemudian ketika KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen dengan maklumat wakil presiden, dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Kamu kalau ingat-ingat lagi partai politik, kalau saya tanya sekarang ke kalian, ada berapa partai politik di Indonesia sekarang? Banyak ya. Bahkan sampai kita aja nggak tahu ada berapa nih partai politik. Tapi pada waktu itu partai politik itu cuma ada 3, dan itu berkembang seiring berjalannya dengan perubahan demokrasi di Indonesia. Nah itu adalah pelaksanaan demokrasi Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1949. Ya. Kemudian di slide berikutnya ada pelaksanaan demokrasi Indonesia tahun 1949 sampai dengan 1959. Berapa tahun berarti? 10 tahun. 59. Kira-kira ayahmu sudah lahir belum? Belum. Sama saya juga belum lahir. Jadi itu zaman dulu banget ya. Pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi serikat pada waktu itu. Kemudian serta sistem pemerintah berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer pada waktu itu, dari presidensial menjadi parlementer. Kemudian pergantian konstitusi RIS dengan UUD sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Jadi pergantian konstitusi RIS menjadi UUD sementara itu pada tanggal 17 Agustus tahun 50 sampai dengan 5 Juli tahun 59. Jadi sekitar 9 tahunan ya. Nah, itu bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintah menjadi parlementer. Nah, kemudian yang terakhir adalah pada periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Pernah dengar lah ya syuting gitu, demokrasi liberal seperti apa, parlementer bla bla bla, itu pernah dengar kan? Ada yang belum pernah dengar sama sekali? Tapi pernah dengar kan kalian? Pernah dong pasti, nggak mungkin ya, udah kelas 11, ini kan materi udah kemarin ya. Terus yang terakhir, slide yang berikutnya, ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Boleh bantu baca apa? Pelaksanaan demokrasi di Indonesia Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 1965 sampai 1998. Setelah Presiden Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Presiden Soeharto memberlakukan demokrasi Pancasila yang memiliki visi utama yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan manusia. Karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru yaitu rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil, rekrutmen politik bersifat tertutup, pemilu yang tidak jujur, dan kurangnya pemenuhan hak dasar warga negara. Sudah? Nah,
Terima kasih Kakak sudah dibantu baca. Ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 65 sampai dengan 98. Setelah Presiden Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia waktu itu, Presiden Soeharto ini memberlakukan demokrasi Pancasila yang memiliki visi utama yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan manusia pada waktu itu ya. Nah, di bawahnya itu ada karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Karakteristiknya apa pada waktu itu? Yang pertama, ada rotasi kekuasaan, berarti perputaran kekuasaan ya. Kemudian ada rekrutmen politik bersifat tertutup. Tidak ada? Tidak ada? Kalau terbuka kan tadi pemilu, berarti kalau tertutup tidak ada? Terus kemudian ada pemilu yang tidak jujur, bohong-bohongan. Jadi ya dimainkan lah. Ada makanya kan kamu pernah dengar nggak ada yang namanya golput golongan putih. Nah nanti kalau kalian sudah mempunyai hak pilih, jadi tolong gunakan hak pilih kalian dengan baik. Biar apa? Biar hak pilih itu tidak digunakan menjadi hak yang sewenang-wenang. Jadi kotak kosong, jadi pemilih kosong. Jadi nanti mungkin namanya Gevira atau mungkin namanya Berli yang nggak ikut milih, tiba-tiba ada padahal dia nggak ikut milih. Terus ada yang terakhir adanya kurangnya pemenuhan hak dasar warga negara itu ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 65 sampai dengan 98. Dari slide yang sudah saya sampaikan ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Boleh dilanjutkan? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini yang terakhir nih. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Yang sampai dengan sekarang ini berarti yang kita rasakan ya. Boleh bantu baca. Naila? Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 1998 sampai sekarang. Pada Kamis 21 Mei 1998, Presiden bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai Presiden dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soeharto mengatur agar Wakil Presiden disumpah sebagai penggantinya di hadap Mahkamah Agung. Setelah Presiden Habibie, pemerintah ada beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Antaranya, yang pertama adanya kebebasan pers, yang kedua sistem multipartai dalam pemilu 1999, yang ketiga pemilu yang dilaksanakan lebih demokratis, yang keempat adanya rotasi kekuasaan, yang kelima pola rekrutmen politik terbuka, yang terakhir ada sebagian besar hak dasar rakyat terjamin. Oke, terima kasih Yulia, bener ya? Naila sama Yulia tuh mirip. Setelah Presiden Habibie memerintah ada beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, antaranya yang pertama adanya kebebasan pers. Tahu lah pers, kan selalu banyak wartawan, banyak media. Nah kan sudah bebas, kita boleh memberitakan apa aja, asal jangan hoax ya. Terus yang kedua, sistem multipartai dalam pemilu 99. Kemudian yang ketiga, pemilu yang dilaksanakan lebih demokratis dan juga adanya rotasi kekuasaan, kemudian pola rekrutmen politik terbuka dan juga sebagian besar hak dasar rakyat sudah terjamin. Itu penerapan demokrasi Indonesia tahun 98 sampai sekarang. 98 itu kira-kira kalian masih di mana ya? Belum jadi. 98 aja saya masih belajar jalan teman-teman itu ya sampai sekarang. Cuma nanti pesan saya kalau misalnya kalian sudah mempunyai hak pilih jangan sampai golput. Karena nanti golput itu suara kalian, nama kalian itu nanti akan menjadi ya itu tadi kebohongan yang tercipta. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Gak ada? Kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Ada asas demokrasi Pancasila. Asas demokrasi yang Pancasila itu yang pertama ada asas kerakyatan, yang kedua musyawarah. Ini ada asas demokrasi Pancasila. Kerakyatan kita banget lah ya. Terus musyawarah itu juga kita juga. Indonesia banget lah. Nah, terus kemudian di slide berikutnya itu ada fungsi demokrasi
demokrasi Pancasila. Fungsi demokrasi Pancasila adalah yang pertama untuk apa, Ali? Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang kedua apa, Afkar? Menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. Menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Yulia? Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional. Oke, terus yang berikutnya, yang belakang dari Yang keempat ada menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. kemudian berikutnya, Devita. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antar lembaga negara. Ya, kemudian yang terakhir ada menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Jadi kita pilih presiden, kita pilih anggota dewan itu sebenarnya untuk apa? Kita supaya mereka itu menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat. Kan katanya kita demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari itu kan kita rakyat bukan? Ya. Kemudian Pak Presiden, terus anggota dewan, anggota yang ada di atas itu, mereka rakyat bukan? Rakyat kan? Nah dari rakyat itu berarti kemudian untuk Rakyat. oleh rakyat, berarti dipilih oleh rakyat dan mendedikasikan dirinya untuk rakyat. Oke. Nah setelah tadi saya paparkan tugas, sekarang ada tugas kelompok. Apa kira-kira tugasnya? Jadi sebelum saya kasih tugasnya, silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan bergabung dengan kelompoknya dulu.
Pendek banget. Pendek. Leo. Bawahnya ngeliat. Hidung. Oh, apa lagi dah? Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Kuat.
Sudah selesai? Belum. Oke, lanjut ya. 10 menit lagi? Cukup? 10 menit lagi. Itu nanti yang presentasi kan nanti dipresentasikan pakai PPT ya. PPT-nya boleh nanti dikirim ke saya ya. PPT-nya boleh dikirim ke saya. Melewat, ujungnya melewat.
Lima menit lagi ya. Yang ini, Mbak, yang begini. Oh, ya, sudah. Ayo silakan kelompok yang mana tadi? Kelompok berapa? 4 ya? Enggak, ini kelompok 3. Kelompok 3 boleh dikirim. Saya cek dulu ya, tugasnya belum dikirim, silakan dikirim ke WA Project. Saya tunggu 5 menit lagi ya. Gimana caranya? Ayo dikirimkan ke saya yang sudah ya. Jatuh ini. Jatuh lagi. Soalnya nggak nempel. Dimatiin dulu. Di stop ini. Enggak, kalau bisa tapi itu dirasi saya nanti angkatnya kang yang fullnya kan harus 1 jam setengah kan gitu jadi bilang Masuk lagi. enggak
Cuma dipakai tripod. Kayaknya ini udah lama gak dipakai di sama Bu Evi. Dari musuhnya juga Kenapa? ini udah nggak ada gripnya. Iya, sama Bu Bukan Evi. yang grip aja biar Bu nempel. Evi nggak ngomong. Memang gitu. Jatuh nafas. Iya kan? Terus dipegangin kan ya? Bisa punya tripod. Besok saya beli tripod yang 10.000. Kamu punya tripod nggak, Bi? Nggak ada, patah. Kalau pergi video tangan saya nggak nyadar ya. Pergi video. Iya harus ada yang pegang gitu. Virus mana? Kantor. Sudah ya? Boleh kita mulai? Ayo. Kita mulai dari kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 maju. Kelompok 4 silakan maju dulu. Saya buka dulu punya kelompok 4. Kelompok 4 yang baru Pak ya? Silakan Mbak dipersiapkan kelompok 4. Ini ya? Oh ini kelompok 4. Ini kelompok 4. Ini? Iya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan tentang demokrasi di lingkungan bangsa dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Farhan Noval. Saya Rahma Mujahid. Saya Devia Radila Melati. Saya Ragita Adinata Rigan. Saya Rizal Mahdi Ali. Jadi demokrasi itu apa sih? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan
di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Tujuan demokrasi sendiri adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsepnya yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Selanjutnya ada perilaku demokrasi. Pertama tuh menggunakan hak pilih untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden. Ada menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat dalam rangka menyelesaikan masalah kenegaraan, menanamkan sikap saling menghormati dan keberagaman, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama, mendahulukan kepentingan negara, menjalankan tugas kenegaraan dengan penuh amanat dan tanggung jawab. Terakhir ada menghargai pendapat atau aspirasi orang lain. Nah, ini ada contohnya. Pilpres, kayak pemilu, pilkades, itu rata-rata kayak gini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ada yang ingin bertanya nggak sebelumnya? Perkenalkan, nama saya Devita Sukasari dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa aja sih ciri-ciri dari negara demokrasi itu? Ada mau nanya lagi? Satu orang? Ada mau nanya lagi? Ayo silakan yang mau bertanya. Ada lagi? Satu orang lagi ada yang mau nanya? Oke, yuk. Perkenalkan, nama aku Ana Petrilian. Kami ingin bertanya, asas pokok demokrasi itu ada apa aja sih? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Devita. Apa ciri-ciri negara demokrasi ya? Jawabannya, adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat untuk mengangkat dan menetapkan keanggotaan lembaga-lembaga yang rakyat, diadakan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Kekuasaan atau kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan. Susunan kekuasaan badan atau lembaga negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara. Ini jelas. Makasih. Sama. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Berlian. Jawabannya itu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil. Jelas? Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah pemaparan dari kelompok 4. Ya. Oke, lanjut lagi ke kelompok 3 ya. Kelompok 3, silakan bisa dipersiapkan. Kelompok 3, yang mana Mbak? PPT-nya Mbak? Ya, yang coklat ini? Ini? Ini ya? Oke. Ini kan ya? Udah, silakan. Kelompok 3 silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pelaksanaan perilaku demokrasi di lingkungan masyarakat.
Sama-sama perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya Naila Larasati. Saya Nadia Tirta Kasih. Saya Indriani. Oke, materi pertama. Ada gambarnya apa? Yang pertama ada Ayo abaikan gambar Ali. Yang pertama ada pengertian, demokrasi adalah suatu bentuk di mana seluruh individu memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Dengan mengikuti pemilihan pemimpin masyarakat, itu artinya kita sudah menggunakan hak kita untuk memilih. Selanjutnya ada perilaku demokrasi di masyarakat. Yang pertama, menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dengan bertanggung jawab. Yang kedua, menyampaikan saran dan kritikan dalam rangka membangun lingkungan lebih maju. Lalu selanjutnya ada menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dengan musyawarah, lalu menghargai dan menghormati pendapat orang lain, dan menjaga perdamaian dan ketentraman. Selanjutnya ada contoh pelaksanaan. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ini sama-sama musyawarah semua ya. Mengikuti pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa. Yang kedua itu ada pemilihan Karang Taruna demi keamanan lingkungan masyarakat. Sekian Dan terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, yang ingin bertanya? Yuk. Saya Givira dari kelompok 4 mau nanya, perilaku seperti apa yang dapat mendukung terbentuknya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat? Dah. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Jawab Melani, silakan. Saya Melani Eka Putri dari kelompok 2. Izin bertanya, mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Terima kasih. Dah, ayo silakan dijawab. Saya izin. Saya izin menjawab pertanyaan Melani, mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Jawabannya, pentingnya kehidupan demokratis dalam masyarakat. Sistem demokrasi bisa menghindarkan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. Sebab negara demokrasi mengakui supremasi hukum yang ada. Negara menjalankan praktik pemerintahan yang dimandatkan oleh rakyat. Ada pertanyaan Melani? Baik, terima kasih. Ini jawabannya cukup jelas. Ya, sama-sama. Saya mau jawab pertanyaan Givira. Jadi pertanyaannya kan tadi perilaku seperti apa yang dapat mendukung terbentuknya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat. Jadi jawabannya itu yang pertama, menjunjung tinggi kesamaan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, membudayakan yang adil, membudayakan musyawarah untuk mufakat, dan membiasakan taat peraturan. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Sudah jelas? Jelas. Melani sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Kalau sudah jelas boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan dipersiapkan. Ntar saya yang mana Mbak kelompok 2 Mbak? Kelompok 2 yang mana? Keluarga. Oh yang hitam, yang mana? Ini? Iya. Oke. Ya.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang demokrasi di lingkungan keluarga. Perkenalkan, nama saya Nasya Azila. Saya Yulia Saputri. Perkenalkan, nama aku Dela Salsabila. Perkenalkan, nama saya Megan Kaputri. Perkenalkan, nama saya Sarah Indonesia. Ini ada pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Selanjutnya ada contoh demokrasi di lingkungan keluarga. Yang pertama ada saling membantu dalam menyelesaikan kewajiban di rumah. Nah, ini contoh-contohnya ya. Yang pertama dari saling membantu pekerjaan rumah ya. Iya. Terus yang kedua, Terus yang kedua ada mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. ya nggak boleh egois ya, sama adiknya, sama kakaknya. Terus ketiga, Ketiga, contoh demokrasi di lingkungan keluarga, melakukan musyawarah ketika akan mengambil keputusan penting di keluarga. iya, melakukan musyawarah. Oke, sekian pemaparan presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan Akbar. Mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dalam lingkungan keluarga? Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ya silakan Mbak. Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diimplementasikan dalam lingkungan keluarga? Silakan dijawab kelompok 2. Jawab kelompok 2. Mau jawab pertanyaan Afkan siapa? Aku mau jawab pertanyaan ini. Jawab pertanyaannya? Nadine. Nadine. Yang jawab pertanyaan Afkan? Oke, yuk. Udah dulu pertanyaan Nadine. Tadi pertanyaannya mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, terhindarnya perselisihan antara anggota keluarga karena setiap ada permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Lalu meningkatnya rasa kasih sayang di antara sesama anggota keluarga. Itu terjawab sudah Nadine? Sudah terjawab. Oke. Sekarang mau jawab pertanyaannya Afkan? Siapa Mbak? Selanjutnya aku menjawab pertanyaannya dari Akar. Jawabannya itu yang pertama ada melakukan rapat keluarga jika diperlukan. Yang kedua ada saling menghargai perbedaan pendapat di dalam keluarga. Sudah jelas? Sudah, Bu. Nadine sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kelompok 2 ya. Nah, ini sekarang kelompok yang gongnya nih. Satu kelompok lagi. Kelompok 1. Yang mana Mbak? PPT-nya Mbak? Yang mana? Boleh? Nggak ada. Sekolah ya? Oh, oke. Ini? Bukan. Mana dong? Ini sekolah. Dia tadi di sini. Ini? Dan, saya mau Mana? Bukan. Yang mana dong? bahasa Inggris ini. Ini? Coba dikirim lagi. Coba dikirim lagi.
Ini? Iya, Bu. Oke, saya cek lagi. Bentar. Mana tadi? Ini ya? Iya, Bu. Oke, yuk, boleh dimulai. Kelompok 1, ini gongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang contoh perilaku demokrasi di lingkungan sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devita Sipasari. Saya Astor dan Putra. Saya Nisa. Saya Putri Dea Ramadhani. Saya Anita Putria. Di sini ada pengertian dari demokrasi. Menurut International Commission of Jurists, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang menjamin hak untuk membuat keputusan politik yang diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang terpilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu pemilu yang bebas. Lalu selanjutnya ada contoh yang pertama itu ada penerapan jadwal piket. Menerapkan jadwal piket membuat siswa tahu bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pembagian petugas piket tersebut harus merata dan tidak memihak siswa satu dengan siswa lainnya. Jadwal piket tidak hanya sebatas piket kebersihan saja, namun piket tersebut bisa berupa piket petugas upacara, piket penata kelas, dan piket Lalu yang kedua, ada pemilihan ketua kelas. Dalam kelas, pastikan kita membutuhkan ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus lainnya. Untuk memilih pengurus kelas tersebut dilakukan dengan musyawarah sehingga didapatkan hasil yang dapat diterima oleh semua siswa. Terus ada melakukan diskusi di dalam proses kegiatan belajar bisa dilakukan dengan cara tanya jawab atau diskusi dalam kelompok, sehingga masing-masing siswa atau kelompok dapat memberikan pendapatnya mengenai tema yang sedang dibahas. Selanjutnya ada menghargai pendapat orang lain. Menanamkan sikap menghargai orang lainnya sudah seharusnya dimulai sejak di bangku sekolah. Di sini peran seorang guru sangat penting untuk mengajarkan muridnya tentang sikap tersebut. Hal ini bisa dimulai dengan hal sepele seperti menghargai jawaban siswa, tidak tertawa saat siswa menjawab, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu tidak ada diskriminasi, sekolah sudah seperti menjadi rumah bagi kedua siswa-siswanya. Oleh karena itulah menjaga lingkungan sekolah dari hal yang tidak enak seperti diskriminasi adalah hal yang penting untuk dilakukan. Baik guru maupun siswa berperan aktif agar kondisi sekolah tidak ada yang namanya bully. Hal ini dikarenakan saat di sekolah semuanya memiliki hak yang sama rata. Sekian dari kelompok kami, ada yang bertanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Silakan, siapa yang mau nanya, Mbak? Boleh dipilih? Banyak sekali yang mau nanya nih. Indi boleh? Ada lagi? Siapa yang tadi? Oke, Nasya dan Farah ya? Oke. Jadi sekarang pertanyaannya Nasya berapa? Saya Nasya Azila mau bertanya, kenapa proses demokrasi di sekolah sangat penting? Dulu ya. Saya mau bertanya, kenapa pendidikan dan demokrasi itu bisa saling berhubungan? Oke. Baik, aku bakal menjawab pertanyaan dari Nasya. Tadi kan Nasya nanya, kenapa proses demokrasi di sekolah itu penting? Karena agar dapat mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan, agar mereka mandiri baik secara psikologis maupun sosial dengan menitik beratkan pada pengembangan keterampilan intelektual, keterampilan pribadi dan sosial. Apakah pertanyaan Anda menjawab? Sudah terjawab? Sudah terjawab, Mbak? Sudah ya? Tadi pertanyaan satu lagi dari Farah, silakan. Sudah bertanya? Oh ya, dia silakan, Mbak. Pertanyaan Farah tadi, kenapa sih pendidikan dan demokrasi itu saling berhubungan? Jawabannya, karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak-anak sebagai pusat perhatian. Melalui pendidikan, anak-anak ditempatkan sebagai manusia yang di manusia.
yang dimanusiakan. Ya. Sudah terjawab? Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada boleh ditutup, Pak. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat. Oke. Biar lebih semangat lagi, sebentar saya balik lagi ke slide saya tadi. Ini sudah presentasi ya. Nah, biar lebih semangat kita boleh tepuk semangat dulu? Boleh Ali dipimpin teman-temannya biar lebih semangat lagi. Berdiri boleh? Boleh berdiri? Ayo berdiri. Karena sudah siang, sudah menjelang sore ya. Jadi biar tetap semangat di pelajaran PPKN hari ini, kita tepuk semangat dulu biar fresh lagi. Ayo silakan Mas. Boleh di tengah-tengah. Jangan jangan. Semangat ya. Oke, ini saya ya. 1, 2, 3. Belum. Terlalu semangat. Contoh. Semangat, Kang. 1, 2, 3. Coba ya, berapa? 1, 2, 3. Nah, tadi setelah presentasinya sudah selesai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih tadi PPT-nya bagus-bagus, terus hasilnya juga bagus-bagus. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak dari hasil presentasi tadi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita ke refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran kira-kira apa yang kita dapatkan hari ini setelah presentasi tentang demokrasi. Tadi apa? Demokrasi adalah di PPT kalian itu ada semuanya. Demokrasi adalah? Ya, betul. Kemudian di sini ada pertanyaan nih, refleksi pembelajaran hari ini. Apa manfaat yang kalian dapatkan dengan mempelajari materi demokrasi? Ada yang mau jawab? Manfaatnya apa setelah kita mempelajari materi ini? Manfaatnya? Manfaatnya diem aja? Manfaatnya adalah apa, Mas? Adanya kesetaraan di setiap warga negara. Adanya kesetaraan warga negara, jadi semua orang bebas untuk berpendapat, tidak dibeda-bedakan lagi, begitu ya. Ada lagi yang mau jawab? Apa manfaat dari demokrasi? Tidak dibeda-bedakan, ya kan? Semua orang maunya sekarang bisa bersuara, bisa berpendapat, itu demokrasi. Yang kedua, apa saja sikap yang kalian dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mempelajari materi demokrasi? Kira-kira sikap yang dapat diterapkan apa? Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ya, musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Selain itu ada, kita harus toleransi nggak sih? Iya kan, harus menghargai nggak? Hargai. Kalau kita nggak punya rasa menghargai, toleransi, kalau ada orang ngomong disela, ada orang ngomong kita nggak setuju terus. Nah, itu namanya bukan demokrasi atau tidak mempunyai rasa toleransi yang tinggi ya. Kemudian setelah itu refleksi pembelajaran. Nah, setelah itu ada LKPD seperti biasa. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan nanti di rumah. Jadi fungsinya apa LKPD itu? LKPD itu untuk mengukur kira-kira kalian sampai mana ya? Tadi dijelasin sama Bu Nindi sampai mana ya? Paham atau tidak ya? Kira-kira nanti kalau belum paham, apakah saya bertanya atau saya akan diem aja? Akan bertanya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Oke. Kemudian ada kesimpulan hari ini ya. Setelah mempelajari demokrasi, apa itu kesimpulannya atau kesimpulannya apa ya kira-kira? Boleh dibantu baca Ali? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana
semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia. Mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Ya, terima kasih Ali. Jadi demokrasi itu apa? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi semua orang, semua rakyat itu berhak untuk berpendapat, berhak untuk bersuara. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan, yakin? Benar, nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita akan masih belajar tentang materi demokrasi. Untuk minggu depan ya, jadi disiapkan fisiknya, jangan lupa jaga kesehatan karena kalian juga sudah mau ulangan ya, jadi jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini, boleh kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silahkan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Ya.